Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rizky Muhammad dengan NIM 105188089. Kali ini saya akan mengerjakan soal UAS pemrograman web dinamis dari PHP ke database, yang intinya pada topiknya itu CRUD atau create, read, update, sama delete. Oke, langsung saja. Langkah pertama buat database dengan nama. Nah, jadi di sini saya tidak menggunakan PHP MyAdmin. Saya langsung di from MySQL-nya ya. Oke, pertama saya drop database yang udah saya buat untuk latihan. Drop database. Nah, untuk nambah database-nya itu saya udah nyiapin komennya. Kita tinggal create database, nama database-nya. Oke. Database. Kita pakai database yang itu, kita lihat tabelnya pasti masih kosong. Ya, tabelnya masih kosong. Nah, sekarang kita disuruh buat tabel yang nomor 2 ini sesuai rancangan berikut. Ada tabel guru, tabel kelas, sama tabel jadwal. Nah, karena tabel jadwal ini dia punya FK atau foreign key, jadi kita buat si tabel jadwal ini terakhir. Nah, sintaksnya itu create table if not exist. Kenapa saya tambahkan if not exist? Jadi supaya kalau misalnya si tabelnya udah ada, dia nggak akan ngapa-ngapain. Nah, kalau ini kan kita barusan udah show table itu masih empty, jadi nanti pasti dibuat. Nah, nama tabelnya ini guru yang ini ya. Terus di sini ada nama kolomnya nip. Nah, sesuai perintah ini nama kolomnya ada nip, dimana isinya itu angka, makanya saya pilih atributnya tipenya integer, panjangnya 10 digit. Harusnya cukup sih, ini cuma berapa digit nih nipnya. Not no, ini supaya harus ada isinya. Terus kita kasih primary key karena dia nip ini PK atau primary key. Nah, kolom kedua itu nama guru. Nama guru tipenya varchar, karakter maksimal saya beri 30 karakter maksimal, nggak boleh null. Terus ada pangkat goal ya, ini juga saya kasih karakter 30 karakter. Ada mata pelajaran binaan juga saya kasih 30 karakter. Nah, ini kita enter. Oke, so tables. Nah, udah ada table namanya guru. Lanjut ke table kedua, itu table kelas. Ini saya copy, paste di sini. Nah, create table if not exist class. Kode kelas karakter 10 karakter, primary key. Ada nama kelas, kapasitas, dan status. Ini udah kelas, nama kelas, kapasitas, status. Nah, si kapasitas itu kan angka, jadi int, dia sendiri int. Nama kelas saya panjangin 20 karakter. Ya, sekali aja nama kelasnya panjang itu kan. Oke. Udah oke gitu, oke sih. Kan query oke ya balasannya. Nah, ini terakhir kita kasih tabel yang ada foreign key-nya. Nah, create table jadwal. Jadwal itu ada kode jadwal, hari, jam, nip, kode kelas. Dimana si nip sama si kode kelas itu dia foreign key. Referensinya ke tabel guru kolom nip. Jadi di sini tuh artinya ini tabel, nama tabelnya yang dalam kurungnya itu nama kolom. Nah, yang di atas tadi kita buat kan, ini nip, tabelnya guru, nama kolomnya nip. Terus kita assign foreign key juga ke kode kelas
ya dia ngereferensinya ke tabel kelas, nama atributnya atau nama kolomnya itu kode kelas. Oke, udah sih tabel sekarang udah kebuat semua. Isi tabel di atas, ini nomor 3 ya, berdasarkan data di bawah ini. Nah ini query-nya saya udah buat juga, replace into, karena saya replace itu lebih praktis bagi saya, karena kalau misalnya dia udah ada value-nya, dia nggak akan nge-insert record baru, tapi dia nge-replace record yang lama. Nah jadi ini replace into guru, ini nama tabelnya, values itu syntax. Nah ini isi dari tabelnya yang akan kita masukkan gitu. Ini harus berurut sesuai nama kolom yang kita buat barusan. Kolom pertama itu guru, itu kan NIP, NIP nama guru, pangkat mata pelajaran nih. NIP nama guru, pangkat mata pelajaran. Karena yang atributnya INT cuma NIP, jadi yang NIP ini saya nggak pakai kutip tapi langsung nomor. Terus atribut lain yang varchar atau yang karakter itu saya kasih kutip 1 supaya kebacanya sebagai kutip juga. Nah ini karena udah oke sih, harusnya aman. Kita coba lihat tabel guru, udah sama sih ya, 13, 14, 15, 13, 14, 15. Indonesia Matematika Penjaskes. Oke. Nah ini yang kelas sama yang jadwal, saya masukin duanya sekaligus. Nah si kelas juga kan sesuai urutannya nih. Ini tuh kode kelas, nama kelas, kapasitas sama status. Supaya urutan ketika dibuat, nama kode kelas, nama kelas, kapasitas, status. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 juga mungkin bisa diartikan sebagai itu. Nah yang jadwal kan yang pertama kode jadwal, hari, jam, sama NIP. Kode jadwal, hari, jam, NIP, terus ada kode kelas paling akhir nih. Iya benar. Kita cek from class, from jadwal. Oke, udah ada datanya. Kita lanjut ke nomor 4, buatlah sebuah folder di web server dengan nama wasnama.nim. Ini saya udah buat sih. Ini kasus saya web servernya itu dia ada di dalam VM yang ini nih, ini web servernya. Ini saya pakai PHP development server. Ada di port 8000. Terus ada di Azure Castle.local ini. Nah, dalemannya si index.php-nya itu ada di sini, bisa saya edit di sini. Ini nama foldernya kan yang barusan. Coba saya zoom mungkin ya. Oh ya ini 17. Nah, jadi si index.php ini saya udah kasih kode dasar gitu. Di antaranya untuk koneksi, ini koneksinya saya nggak pakai koneksi.php tapi langsung koneksi new MySQL ini IP si MySQL servernya, usernya, passwordnya. Di sini ada DB-nya, nomor database yang tadi saya buat. Nah di sini ada CSS, ya standar dari internet lah CSS-nya supaya tabelnya agak cantik. Nah setelah itu di sini ini kode untuk menghapus. Nah ini udah masuk ke sini data pembelian. Coba saya edit dulu lah supaya sesuai. Uji program. Jadwal les kelas tambah jadwal.
Ya ini kodenya dari tugas yang sebelumnya sih sebenarnya. Oke, coba ketengahkan itu pakai center. Center. Ya, tengah sekali. Oke, di sini udah ada tabel dimana isinya itu udah berupa query sesuai perintah. Nomor 5 nih, select tabel merupakan hasil query dari database. Oke, saya jelasin dulu ini query-nya. Jadi si query-nya ini dia ngambil semua data di tabel seperti yang saya lakukan tadi. Select bintang from nama tabelnya jadwal. Nah, di sini ada beberapa penamaan variabel yang secara ini menunjukkan ininya. Dia itu apanya gitu. Nah, yang select bintang from ini itu SQL-nya. Bisa coba ubah jadi SQL A. Nah, dimana si result ini itu dia hasil query. Kita nge-query-nya caranya ini kita pakai koneksi yang tadi define, terus ada panah, ini sintaks dari PHP-nya ya, query dalam kurung. Nah, ini kita kasih variabel yang isinya SQL tadi. Nah, hasil dari si query ini itu masuk ke variabel result ini, dimana variabel result ini berupa array. Nah, array-nya kita harus formatting supaya bisa kebaca semuanya. Nah, cara ngeformattingnya ini saya menggunakan looping while. Saya simpan di variabel format, dimana di variabel format ini dia manggil fungsi mysqli fetch array si resultnya tadi, result yang ini. Nah, ini ada yang di komentar, jangan dihiraukan dulu. Nah, jadi setiap ada data yang muncul, setiap ada baris lah ya, setiap baris itu kita akan echo atau menampilkan lah ya tabel isinya itu format A. Ini itu kolom ke 0, kolom ke 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nih, sesuai outputnya itu yang di sini. Ini saya refresh, ini udah kayak editnya nama variabelnya. Kolom 1 itu kan udah jadwal sesuai yang di sini nih. Kolom 1, kolom ke 0 ini dari 0 mulainya ya. Kolom 0, kolom 1, kolom 2 jam, kolom 3 nip, kolom 4 kelas. Nah, ini nih. Oke, sementara udah sampai situ, tapi saya tambahin lagi aksi untuk delete. Karena di soal juga gini, ada aksi hapus. Itu kita tinggal kasih td. Nah, ini kan setiap kolomnya kita kasih td, terus isinya apa nih, si format yang tadi format result, terus kolom keberapa, kolom 0, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, ini kolom terakhir, karena kita nggak ngambil dari si database, kita kasih delete. Nah, ini untuk delete pembahasannya mungkin nanti ya. Pertama saya coba formatting jadi sesuai yang disuruh nih. Kalau jadwal, nama guru, nama kelas. Dimana yang saya itu masih pakai NIP sama kode kelas. Nah, sekarang saya coba mengubah NIP menjadi nama guru. Nah, pertama kita edit si headernya NIP di nama guru. Nah, si NIP itu dia ada di variabel kolom ke 0, 1, 2, 3. Yang ini nih, NIP itu yang ini. Berarti kita harus sesuai yang dicontoh ini, yang sudah saya komentari. Nama guru, kita bikin variabel baru. Kita nge-query select nama guru from guru, dimana bukan kode nip nya itu ini si variabel tadi. Nah, di sini perhatikan penggunaan kutipnya. Kutip yang paling luar itu kutip 2. Nah, kutip yang di dalam kutip 1. Ini supaya nggak error.
Nah terus kita harus pakai juga di sininya panah fetch object nama guru, supaya yang muncul itu cuma nama gurunya doang. Nah ini udah bisa dihapus. Ini sebagai contoh aja sih. Si ini tuh masih satu baris ya, baris 72 ini ada. Jadi ini bukan enter tapi baris. Ini panah strip terus kurung no kick. Coba refresh nama guru. Coba ini agak kesalahan sedikit. Oh iya, ininya di bawah ininya masih pakai nib format A3, ini kan nib isinya ya, sudah di nama guru. Nah oke, sudah berubah. Apakah benar nama gurunya Suharyati Jimmy Pandu? Benar sih ya, tadi kan itu isinya itu, oh ya bener nih, kodenya itu sama yang baris kedua sampai baris ketiga ini. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk kode kelas ya, copy aja lah nama kelas ya yang diminta. Nama kelas select nama kelas from class where kode kelas. Kode kelas itu ada di A4. Fetch object nama kelas, nama kelas. Oke, udah save. Udah berubah nih 21 1 2. Oke, sama. Tinggal posisi. Ya, kalau posisinya mau diubah sih tinggal ubah aja sih. Nama guru jadi ke nama guru tukeran sama hari, kelas sama jam tukeran. Ini nama guru ke sini, hari ke sini, si jam ke sini, kelas ke sini. Oke, tinggal kita tukar headingnya, tabel headingnya. Hari ke nama guru, jam ke kode kelas. Oh, sekarang udah kan kode kelas lagi ya. Nama kelas, save, fresh. Nah oke, udah sama ya. Kode jadwal, nama guru, nama kelas, hari, jam, aksi, delete. Ya disini delete nggak apa-apa lah. Isi dari tabel merupakan kode database, ini udah. Nah sekarang untuk tambah data nomor 6. Itu saya udah bikin juga, masih dasar sih, add.php. Ya ini di atasnya kasih koneksi juga, terus ya ini HTML. Ini saya ubah lagi nih atasnya, H3 nya kopas dari sini lah. Tambah data jadwal. Oke. Oh ya, di sini tambah jadwal juga. Ya di sini kita pakai form dengan metode post. Di sini saya bikinnya baru yang nipnya doang yang udah nge-query, yang sisanya masih pakai teks biasa, text box. Saya coba ubah sekaligus menjelaskan. Nah jadi di nip ini kita langsung pakai optionnya ngambil dari query. Nah ini saya pakai format seperti yang tadi juga. Ada variabel namanya query, terus ada variabel namanya result, terus ada variabel terakhir namanya itu format, dimana isi resultnya udah di format jadi array yang udah bisa di looping. Format B. Oke.
Nah di tag HTML kan untuk ngasih option itu ini ya, option value, nama value-nya terus nama optionnya. Nah di PHP kita looping dengan query dan result yang sudah diformat untuk mengecho option tersebut dengan value hasil dari query yang sudah diformat, terus tampilannya juga hasil query yang diformat. Yang query-nya kan ini jangan select bintang, tapi selectnya cukup satu kolom aja, satu kolom, iya bener, select NIP doang, jadi ntar yang muncul semua itu NIP-nya doang, yang di looping itu NIP-nya. Kalau NIP-nya ada 10, ntar dia munculnya di sini ada 10, karena loopingnya ini while. Jadi selama si datanya masih ada, dia akan terus looping dan terus ngasih option value ini tampilan. Datanya habis ya dia udah berhenti. Oke. Ini pilih guru, sekarang kode kelas, pilih kelas. Ini saya coba copy dari yang atasnya. Kita pakainya select td, select name, nama variabel yang nanti untuk di postnya. Pilih apa di sini? Pilih kelas. Select kode kelas from kelas. Nah ini variabelnya kita harus pisahin ya. Kenapa saya pakai query underscore apa ini, supaya pemisah aja sih. Query C. Nah result C nya ini dia nge-query. Nah ini cara query-nya kita pakai MySQL underscore query, nggak kayak yang tadi yang kita pakainya panah. Sebenarnya sama aja sih, resultnya itu format resultnya ntar sama array yang harus diformatting pakai MySQL fetch array. Oke, ini saya udah selesai. Kita coba refresh, pilih kelas. Oke, ini udah ada kode kelasnya ya. Ketentuannya ini yang saya kerjain tadi, kode kelas sudah, hari isinya Senin sampai Jumat. Nah yang hari itu ini masih teks biasa, gampang sih. Kalau Senin sampai Jumat kita tinggal kasih option doang, tadinya segmen ke atas, NTD-nya di bawah. Option Senin, value-nya Senin juga. Ini auto indent nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, udah haliman. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jam itu isinya 13, 14, 15, 16. Oke. Oh ya, di optionnya kita harus pakai name. Oh ya, di ini ya, selectnya kelewat nih, select and select. Ini variabel ininya yang nanti akan di-passing lewat post. Ini saya kupas aja lah yang hari. Jam 4.13. Ini si jam ini di database juga bentuknya string sih, jadi ya saya nggak ada hal spesial misalnya formatnya apa gitu. Ini string biasa. 13. Oke, udah. Senin. Oh ya, kita kasih si ininya, value bohong-bohongannya, option value kosong. Pilih hari, pilih jam. Oke. Untuk yang kode jadwal itu berdasarkan inputan user, yaitu tinggal ini aja sih, input type text, name ini variabelnya apa,
size ya, ukuran ininya mungkin ini kan panjangnya 30, coba saya kurangin ya 20 aja. Nggak ngaruh tak. Oh ini udah nih, belum ke refresh tadi. Placeholdernya kosong, emang kosong nih contohnya juga kan. Nah untuk menyimpan datanya, ini kan saya si formnya pakai metode post, actionnya itu add php ke diri sendiri. Ini foldernya sama ya, add.php. Nah di awal ini dia ada kondisi si PHP. Jadi kalau si PHP-nya ini dia nggak ada variable post, variable submit ya. Variable post ini kan isi dari form ya. Jika dia nggak ada di submit, maka dia akan nampilin nge-query yang ini gitu kan, lanjut coding PHP-nya. Nah ini else-nya nih. Jadi kalau dia ada di si variable post ini, dia ada gitu, ada variable submitnya, ada variable isinya, dia akan loncat ke kode ini. Nah ini ada kode jadwal, kita ngambil di variable post namanya kode jadwal juga. Itu terus sama yang kita simpan di sini, name, input name atau select name nip, ini kode underscore jadwal. Kita ambil semua variabelnya, kode jadwal isinya post kode jadwal, nip isinya post nip, kode kelas isinya post kode kelas, hari isinya post hari, jam isinya post jam. Nah ini SQL-nya, insert block. Ini agak beda karena untuk insert ini dia nggak akan nge-return apa-apa, beda sama select ya. Jadi konsepnya mungkin agak beda juga. Sebenarnya sama-sama aja sih. Kalau ini mau dibilang ini query-nya, ini result-nya, boleh ya sih. Ini kan result-nya, jadi kalau dia result-nya true, oh ya return result-nya ini dia bukan array tapi true atau false. Jadi kan ini if si result-nya, kalau resultnya true dia akan menjalankan data baru berhasil disimpan. Kalau resultnya false atau dia gagal, data baru gagal disimpan gitu sih. Nah untuk query-nya itu kayak tadi, replace into jadwal, tabel jadwal, dimana si value-nya ini ikutin kolom yang dibuat tadi. Kolom pertama kan kode jadwal, ada hari, jam, nip sama kode kelas, 5 kolom. Kalau kita pastiin di sini select bintang from jadwal ini udah bener nih, kode jadwal, hari, jam, nip, kode kelas. Nah ini tuh isinya variabel-variabel dari si post yang tadi itu yang kita isi. Ya ini saya coba nih, saya refresh dulu, saya masukin kode jadwalnya ya 10, gurunya saya isi acak ya, simpan, gagal disimpan ya, gagal berarti. Ini ada errornya, lognya f_a_1. Into jadwal. Oh ya ini nih, nama variabelnya belum saya rubah, query bl. Ini saya coba lagi. Nah berhasil kan. Jadi si MySQL query ini, argumen pertama itu koneksi, argumen kedua si query blocknya, SQL-nya. Berhasil sih, ini udah pasti nambah, just 10 nih yang barusan saya buat. Kita select database juga pasti nambah. Ini just 10. Oke lanjut ke soal terakhir, itu delete. Buat fasilitas hapus tuh, fasilitas delete. Sebenarnya ini cara delete yang agak barbar gitu, tapi ya ini work. Itu tergantung dari pemakaiannya. Nah ini saya pakai metode get, atau dimana si get itu semua datanya kelihatan di URL-nya, tanda tanya
variabel sama dengan isinya dan variabel sama dengan isinya. Nah, si kolom yang ini itu si aksi delete ini kan, ini udah saya buat di loopingnya tadi, dimana setiap kolom itu ngarah ke index PHP lagi, ke sini lagi dari diri sendiri, tapi dia punya token dan punya ID. Nah, si ID ini isinya itu ya yang ini, format A, kolom paling awal kode jadwalnya. Nanti dia itu ketika diklik, on klik ini ada return confirm. Nih, coba kita klik, ada confirmnya nih, are you sure? Kalau di cancel ya gak akan terjadi apa-apa, tapi kalau di OK dia akan lanjut ke diri sendiri dengan ngasih token dan ID-nya ini. Nah, kenapa pakai token dan ID? Karena ya supaya agak aman juga gitu mungkin ya, tapi nggak aman-aman amat sih kalau gini ya. Intinya ini jalan sih. Jadi di kode yang saya ini di atasnya itu dia ada pengecekan. Ini sebelum yang kode yang select untuk nampilin tabel yang di sini, itu dia ada pengecekan di atasnya di sini, tepat di bawah body paling awal nih dijalaninnya. Kalau dia variable get-nya ada nih, dia akan cek lagi kalau dia variable get, variable tokennya itu sesuai ini nama token. Ini saya random aja, random password generator gitu. Nah, kalau tokennya bener, dia langsung ngejalanin kode ini, query SQL-nya itu delete from jadwal, dimana kode jadwalnya itu variable get variable ID yang tadi dikasih di sini dari linknya ini. Jadi si link refnya ini dia ngasih dua variable. Pertama variable token, ini isinya ini i58h0 sekian sampai t. Terus dia ngasih variable ID. Isi variable ID itu diambil dari variable format underscore a array ke 0 atau kolom ke 0. Yang inilah ya, ini kolom paling awal. Yang ini nih, si J1, J10, J2, J3. Nah, si variable ID itu diambil jadiin query SQL di sini. Jadi kalau dia tokennya benar, dia variable get-nya ada, dia akan ngedelete kode jadwal dengan ID yang dikasihnya. Nih, resultnya itu hasil query dari delete from ini. Terus ntar ada echo juga, data dihapus tambahan. Oke, mungkin kita coba aja nih, refresh dulu, refresh. Ini kita cek linknya di bawah, bisa dilihat J1 nih, saya hapus yang J1 nih. Oke, data dihapus dan di sininya pun hilang. Kita lihat linknya itu nih, udah ada token dan ada ID-nya juga, ID J1. Ini kalau kita refresh ini kekirim lagi, tapi karena udah dihapus si ID-nya itu ya nggak akan terjadi apa-apa, karena emang udah kehapus. Nah, kita select di database-nya juga kehapus. Oke, mungkin sekian karena semua soal sih udah kejawab. Untuk fitur ngapus sendiri tadi ya, itu masih pakai get, ini bahaya sih. Karena bisa dihapus sama orang gitu. Kalau dia tahu tokennya sama ID-nya, tinggal aja di sini. Ini misalnya saya kasih J10 nih. Enter. Kehapus J10 kan. Itu bahayanya di situ. Di database kehapus juga. Oke, mungkin sekian penjelasan dan pembahasan soal dari saya. Terima kasih sudah menonton.